ke belakang dulu ya. Next itu bukan ke belakang, Oh, Mas. iya. Next ke depan. Berarti apa ya tepatnya? Kita dipotong. Kebetulan pasangan saya juga dulu dipanggil yang kuasa lebih dulu ya. Cuman alhamdulillah janji kita terpenuhi. Karena cinta sejati sampai akhir mati. Pelajaran atau pengalaman yang ke belakang, baik itu pahit, manis, duka maupun senang, itu buat masa lalu kita. Sedangkan kita hidup itu harus masa depan. Itu kata kunci. Halo pemirsa, jumpa lagi bersama kami di Kata Kunci. Pada kesempatan yang baik ini, alhamdulillah kita kedatangan tamu, sahabat saya, narasumber yang luar biasa. Di sini kami akan bincang-bincang santai, dan tentunya akan banyak cerita yang akan disampaikan, diceritakan oleh narasumber kita. Langsung saja kita sapa pada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah saat ini baik, dan mudah-mudahan seterusnya baik-baik saja, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mas Wawan, yang saya kenal kan sampean namanya Wawan. Sebenarnya nama sampean tuh aslinya siapa sih ya? Boleh sedikit diperkenalkan nih, Mas? Baik, ini pertanyaan yang luar biasa ya Pak buat saya gitu. Kita kenal kurang lebih udah 7 tahun ya, 6 tahun 7 tahun ya. Nah, ini baru mempertanyakan nama aslinya nih. Padahal mah untuk saya mah udah cukup Wawan aja. Tapi ya saya inilah. Baik, nama saya Setiawan. Saya asli dari Jawa, Jawanya Jawa Tengah, tepatnya di daerah Klaten, tepatnya di Manis Renggo, dekat sama Candi Prambanan. Kurang lebih 5 menit sampai 10 menit ke Candi Prambanan gitu, Pak. Deket ya sama Candi ya? Alhamdulillah ya? deket lah, 5 menit sampai ya 10 menit lah kalau macet mah. Nih kan menarik nih, sampean kan di sini dengan menggunakan, saya lihat yang saya soroti itu apa yang ada di kepala sampean nih, Mas Setiawan. Jadi Mas Setiawan. Nah, apa itu yang sampean pakai di kepala? Mungkin boleh dijelasin sedikit. Baik, ini yang saya pakai ini adalah belangkon siwir kanan kiri lah, siwir 2 gitu. Siwir 2. Ini khas Jawa, Jawa Tengah. Kenapa saya bawa ini, Pak? Karena pengen saya memperkenalkan gitu adat saya dan rasa kebanggaan saya gitu dari Jawa, dan adalah aksesoris ataupun yang saya pakai ini gitu. Pengen memperkenalkan aja. Jadi gitu. tujuannya sampean ingin memperkenalkan. Nah, ini kan membuat satu kebanggaan sendiri ya bagi orang Jawa yang istilahnya wong Jawa aja hilang Jawa nih. Jadi kembali kepada apa yang sampean pakai. Selain aksesoris itu, ada apa aja yang sampean punya, Mas? Sebagai orang Jawa nih, apa sih yang sampean sudah punya? Mungkin sedikit bisa cerita nih, Mas. Oh, tentunya saya karena dari Jawa ya, Pak. Iya. Alhamdulillah saya komplit, Pak. Dari baju, dari bawahan, dari keris gitu. Keris juga. Keris, alhamdulillah ada, Pak. Oh, saya nggak lihat. Saya punya 2. Nah, itu Saya nggak tahu. momen-momen khusus kita keluarin gitu, Pak. Di next episode maksudnya gitu. Oh, itu harapannya tentunya. Nanti dikeluarin ya. Siap, Kalau siap, tahu nanti siap. teman-teman saya juga minta tadi untuk dibawa ya, dan juga minta dijelasin gitu. Oh, jadi nggak cuman belangkon siwir yang sampean pakai, sampean juga punya pakaiannya, juga keris gitu. Nah, itu bisa disewain. Untuk disewain jangan, Pak. Sama Itu- orangnya gitu. itu sakral buat saya, Pak. Makanya saya Sakral. simpen dulu gitu. Oke lah, biasa. Nah, sampean sini kan saya tahu nih sampean nih merantau nih, Mas. Sedangkan anak istri saya nggak ngeliat nih. Sekarang gimana posisi keluarga sampean? Oh ya, mungkin saya kirim salam dulu ya, Nah, buat itu keluarga gitu. Monggo silakan. Iya, khususnya salam buat keluarga, buat anak, istri, orang Oke. tua yang saat ini baru di kampung, dan salam juga buat seluruh keluarga yang ada di Jawa, khususnya
Jawa Tengah dan tepatnya di daerah Manis Renggo. Gitu. Mudah-mudahan beliau-beliau semua dalam keadaan sehat, dalam Amin, amin. keadaan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Amin, amin. Ini anak-anak pasti akan kaget, Mas. Sampean hadir di podcast Kata Kunci yang viral hari ini di Jagat Maya. Ya, karena ada tim yang luar biasa nih, ada Pak Saudara Bapak Ustadz Afifuddin. Ya, sampean melihat tayangan podcast Kata Kunci ini kan ada di tengah lingkungan kita nih, Mas. Sampean ngelihatnya seperti apa, Mas? Sebagai sahabat, tapi jangan ngomong yang enggak. Ini ya, yang naikin ini loh, naikin subscribernya itu. Siap. Menurut sampean lah, objektifnya melihat acara kita nih, kita buat seperti ini. Menurut sampean bagaimana? Tentunya saya sendiri juga bangga gitu ya, punya sahabat seperti sampean gitu, punya terobosan kayak gini ya, salah satu buat ikhtiar ya, tentunya ikhtiar. Terus buat kita untuk nyari cuan bersama ya, itu salah satunya. Tapi di saya itu memandang ini ya lebih baguslah, sangat baguslah, sangat penuh inspirasi. Apalagi tamu-tamu undangannya gitu luar biasa gitu. Kayak sampean gitu ya. Ya, itu mah yang menilai orang itu. Oh, gitu. Tapi bagus loh, Mas. Sampean udah memberi inspirasi loh. Ini kita baru boleh dengan apa yang saya sampaikan itu memberi inspirasi dari mengenalkan kembali adat atau kebudayaan pakaian adat dari Jawa. Ini luar biasa. Dan juga terima kasih kalau memang respon positif. Ya tentunya kami harap dukungan dari sahabat-sahabat termasuk Mas Wawan ini ya. Nah kembali Mas, sampean kita tinggal di perumahan Pondok Indah Gempol 1 di Cikarang Selatan ini tentunya punya latar belakang cerita nih sebelum akhirnya kita tinggal sini. Nah, bagaimana ceritanya sampean? Mungkin bisa diceritakan perjalanan sampeannya sedikit lah dari sebelum sampai akhirnya sampai tinggal di sini. Monggo Mas. Iya. Saya next ke belakang dulu ya. Next itu bukan ke belakang Mas, next ke depan. Berarti apa ya tepatnya? Kita dipotong Pak. Gak apa-apa. Jadi ke belakang aja, mundur ya. Kita itu mundur ya. Mundur. Flashback. Oke. Flashback. Tenang. Flashback ke belakang ya. Iya, flashback ke belakang. Jadi saya pertama merantau di Jawa Barat ini di tahun 2004, Pak. Sebelum saya tinggal di sini, saya tinggalnya di daerah Cikarang. Cikarangnya tepatnya di Pasir Kunci. Tentunya paham ya? Tahu. Kalau enggak ya yang di Pasir Kunci kan? Iya, tahu. Nah, itu kurang lebih saya tinggal di situ 9 tahunan lah, 9 tahunan. Okay. Nah, tentunya saya tinggal di situ juga banyak Pak, banyak kisah-kisah, banyak memori-memori yang enggak terlupakan lah. Apa aja tuh? Contoh lah, yang sampai bisa lupakan tuh. Pertama saya menemukan pujaan hati lah, bahasa anak mudanya gitu. Pujaan hatinya ya itulah di kampung Pasir Kunci itu. Ya, alhamdulillah saya di situ dipertemukan pasangan. Terus ya kita itulah punya impian bareng lah. Akhirnya nyampe membangun mahligai pernikahan. Luar biasa. Sampai dengan alhamdulillah juga janji kita antara sama almarhum Pak. Maaf ini kebetulan pasangan saya juga dulu dipanggil yang kuasa lebih dulu ya. Cuman alhamdulillah janji kita terpenuhi karena cinta sejati sampai akhir mati, sampai akhir hayat gitu. Alhamdulillah kita dipisahkan dengan umur, walaupun itu suatu momen yang bisa dikatakan buat saya pribadi saya gitu ya, sangatlah berat gitu. Tapi ya apalah buat ya, kita kan cuman sebagai wayang gitu ya, bahasa Jawanya gitu, sebagai wayang dan ada dalangnya. Tentunya kita kita jalanin gitu. Ya itu banyak Pak cerita-cerita momen-momen yang tak terlupakan sampai saat ini. Terutama momen bersama dengan
Almarhum istri sampean. saya itu. Nah, sampean menemukan pujian hati ketika di kebun kopi. Pasir Kunci. Pasir Direvisi, Kunci. ya. Mohon maaf ya, koreksi. Pasir Kunci. Hari ini sampean datang di podcast Kata Kunci. Jadi ada kata kunci di situ. Sama. Satu Pasir Kunci, ini kata kunci. Artinya ada kemiripan. Nah, kalau kita bermain kata gitu kan, kunci. Nah, kunci apa yang membuat sampean bisa melalui suatu cobaan dalam hidup, termasuk ya saya tahu, saya sahabatnya beliau juga mengerti pada waktu sampean tinggal oleh almarhumah, beliau juga seorang istri yang soleha, yang baik. Saya juga pernah tempat waktu belum ada air ya Mas ya, saya masih ingat itu ketika sulit air, saya numpang sholat di tempat beliau dan istrinya pun waktu itu memberikan izin. Itu mudah-mudahan beliau di tempat surganya Allah. Amin. Nah, sampean melalui cobaan seperti itu, bagaimana waktu itu sampean menyikapinya? Sampai akhirnya sampean bisa melaluilah itu dengan baik seperti sekarang ini. Apa yang bisa sampean bagi cerita buat teman-teman, buat kita semua? Iya, tentunya kita sebelum berumah tangga gitu, kita mempunyai tujuan dan tujuan ke depan. Apa itu tujuan kita? Kita persatukan amat dengan pasangan kita. Nah, alhamdulillah tujuan kita ya untuk membangun tentunya ya kedepannya bisa lebih baik, dan di perjalanan nyampe istri saya meninggal, dan itu pun sangat luar biasa Pak, perjuangan dia. Alhamdulillah saya itu menikah selang 1 tahun lah, mempunyai anak yang pertama. Terus selang 5 tahun lagi saya mempunyai anak kedua. Nah, di anak kedua inilah yang sampai saat ini tidak bisa saya lupakan. Bahkan kalau mengingat gitu ya, seakan-akan bayangannya itu baru kemarin Pak, baru kemarin. Terus kita kalau kita nggak kuatin gitu ya, kepengen nangis Pak kalau ngelihat itu. Tapi ya kita mah mencoba untuk tegar lah. Karena kenapa Pak, waktu meninggal itu almarhum habis melahirkan Pak, memang umur 15-an hari lah anak itu. Dan itu mah meninggalnya juga banyaklah cerita-cerita yang ini sebelum meninggalnya itu, yang sampai saat ini masih teringat-ingat gitu ya, bahasanya almarhum itu tepatnya di 7 hari sebelum meninggal istri saya itu banyak Pak, setiap malam itu cerita, cuma nyeritain anak aja, bahkan saya aja nyampe keluar itu ngobrol ke tetangga ya, tetangga, terus pengen sholat di masjid gitu, dilarang Pak sama istri. Kepengen istri itu berjamaah terus itu selama 7 hari. Nah, yang enggak saya habis pikir gitu, sampai anak yang bayi yang habis dilahirkan istri saya ini, setiap sholat gitu pasti ditaruh di depannya Pak. Saya sampai nanya, kenapa Bu, ini biarin Pak, biar diam gitu. Nah itu hampir 7 malam itu Pak, tiap malam saya ya kenapa ya, namanya suami ya, pasti tanya-tanya dalam hati ya, kenapa ini istri kok omongannya nggak masuk akal gitu, nggak masuk akal gitu. Ada bahasa besok mau pulang, pikiran saya ya yang awam ini, tentunya kan pulang itu karena saya mah pulang ke kampung gitu. Bahkan saya nyampe ngomong, ya pulang ya sabar Bu, karena habis melahirkan gitu. Tunggu ntar 40 hari kalau pengen pulang gitu. Ya udah. Nah itu alhamdulillah istri itu juga nurut aja. Selama ini ngomongnya ya nurut, saya ngomong apa ya yain aja. Nah itu tepatnya mah di hari Selasa itu Pak. Selasa malamnya itu udah istri itu keringetan terus Pak, keringetan gitu, sampai saya tidur itu dibangunin suruh ngelapin keringet itu. Nah
paginya saya kepengen tuh, paginya pagi apa siang lah, jam 10-an lah, kita kepengen silaturahim tuh di rumah saudara yang daerah di Pasir Kunci. Karena saya ngomong saudara itu di kampung sana itu udah kayak saudara saya sendiri gitu Pak. Makanya saya kepengen tuh main di sana. Nah, dalam perjalanan main itu istri tahu-tahu udah senderan Pak di atas kendaraan. Makanya almarhum itu meninggalnya di atas kendaraan motor. Dalam perjalanan itu, tepatnya mah di daerah Gemalapik lah, deket sama kantor polisi itu, di bawah pohon ceri, tempat warung kopi Kuningan Pak. Bahkan sender ya. Terus saya minggir kan. Tahu istri udah nggak sadar, akhirnya saya angkat tuh istri saya. Nah itu anak saya Pak, anak saya yang kecil ini kan ngikut semua nih, saya 2 anak. Yang gede di depan, yang kecil di pangku sama almarhum ibunya. Itu saya bopong. Anak saya yang kecil ini jatuh Pak, jatuh. Terus saya ngangkat, itu kan ngangkat istri dan alhamdulillahnya juga Pak. Angkot adat, angkot 17 itu udah standby di tempat istri saya bopong itu jatuh. Nah posisinya juga kosong. Akhirnya saya angkat masuk. Anak saya yang kecil ini saya tinggal Pak di meja warung Kuningan itu. Saya udah nggak kepikiran anak apalah, itu udah ngeblank lah. Saya mikirnya di istri itu, bawa ke rumah sakit, tepatnya di rumah sakit Madirosa. Daerah itu perjalanan lah 5 menit dari tempat kejadian ke Madirosa itu. Habis sampai itu diangkat, dimasukkan ke UGD, itu udah dikasih maju jantung ya, tingkatan dokter lah gitu. Tindakan pertama itu. Iya, itu saya langsung diomong Pak sama pihak rumah sakit, mohon maaf Pak, istrinya sudah nggak ada 5 menit yang lalu gitu. Nah itu di situ saya udah shock Pak, shocknya itu shock emosi Pak, karena saya terus memaksa untuk diupayakan lagi, coba lagi. Iya, itu nyampe saya dipegangin sama security itu, 2 security, karena saya berontak, maksa terus karena ya namanya pasangan ya Pak, istri nggak ini kan. Itu terus akhirnya dari anak saya yang gede tuh kan, keluarga yang dari Pasir Kunci itu datang Pak, adalah dari pihak rumah sakit itu ngabarin kalau saya dan istri itu di rumah sakit itu, adalah dari pihak keluarga di Pasir Kunci itu datang ke rumah sakit. Nah, itu langsung yang dipertanyakan ya anak yang kecil. Dan alhamdulillahnya juga Pak, anak saya yang gede, tepasnya itu umur 5 tahun lah, 5 tahun itu ditanya sama saudara-saudara itu, adiknya di mana itu. Alhamdulillah anak 5 tahun gitu bisa ngasih tahu yang jelas gitu, nuntun keluarga gitu untuk mengambil anak itu. Bahkan datang di ini ketemu itu jam 9 malam Pak, anak yang kecil itu. Kejadian waktu meninggal itu jam 3 sore, jam 9 malam itu anak ketemu. Jam 3 sore terus jam 9 malam. Iya, jam 9 malam anak itu dicari-cari ketemu akhirnya. Diamanin lah, dirawat gitu sama tepatnya mah warga sekitar itu, tukang ojek, kebetulan dekat pangkalan ya, ojek. pas sampean panik itu, yang bawa istri waktu itu, anak saya tinggal. Jadi itu sempat nggak ketahuan posisinya anak. Saya akhirnya ketemunya jam 9 ya sama orang. Iya, karena ditanya saya juga udah ngeblank Pak, udah nggak bisa ini. Nah, itu anak saya tuh yang nganterin, alhamdulillah ketemu jam 9 malam. Terus ya dirawat lah di ini. Terus ya banyak lah Pak kisah ini. Nah ini kan sampai panjang cerita ya. Nah, pengalamannya, apalagi mendapatkan cobaan yang sebetulnya bagi kita semua tentu kita nggak ada yang pernah siap gitu. Tapi sampean, saya yakin istri sampean juga bangga punya suami seperti sampean. Ya tentunya semoga almarhumah istri sampean kita doakan dapatkan tempat yang terbaik di sisinya Allah ya di surganya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Iya kan alhamdulillah ya. Amin. Mas Wawan, di balik kisah kasaran, kisah duka ya, yang sampai juga alami, tentu sobat-sobat mungkin ada juga pernah punya pengalaman yang serupa. Nah, di balik sisi kisah duka, sampai juga terselip sisi cerita suka di dalam perjalanan sampean yang alhamdulillah ya, yang juga tahu sahabat saya ini juga sudah mendapatkan jodoh lagi, istri yang sekarang ini sudah bersama sampean ya Mas ya. Ini kan suatu nikmat yang Allah kasih buat sampean juga. Nah, bagaimana sampean setelah melewati fase yang luar biasa itu, sampai akhirnya sampean diuji dengan berbagai macam persoalan dalam hidup, tentunya dari mulai diri sendiri dan juga lingkungan dan sebagainya. Apa yang sampean coba lakukan sehingga sampean bisa bangkit untuk menatap masa depan, karena kan sampean juga berpikir anak dan sebagainya. Apa yang membuat apa ya sampean kuat sehingga bisa melalui itu? Mungkin bisa dibagi ceritanya buat teman-teman. Tentunya kita motivasi buat kita lebih kuat adalah turunan ya Pak, anak. Di sisi lain kita harus mempunyai pandangan pedoman hidup lah gitu. Kita hidup itu harus berjalan, suatu pelajaran atau pengalaman yang ke belakang, baik itu pahit, manis, duka maupun senang, itu buat masa lalu kita. Sedangkan kita hidup itu harus masa depan. Kita memandang masa lalu biarlah masa lalu, masa depan kita tata yang lebih baik, kita jalan yang lebih tertata lagi. Tentunya ya segala macam ujian atau keadaan itu pasti ada hikmahnya Pak, selama kita berpikir positif. Tentunya kita positif ini tidak sekedar langsung pikiran itu, tentunya ya karena mungkin kita tinggal di sini, terus pergaulannya kita gitu ya, alhamdulillah. Salah satu contoh lah kita gaul sama ya sampean, itu kan suatu kebanggaan saya juga lah, karena namanya sahabat itu ya, sahabat itu hadir di saat kita tidak pas posisi senang aja, dan tentunya di baik suka maupun duka memberi kekuatan, motivasi buat jalan. Gitu. Makanya kita segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya selama kita positif gitu ya aja. Nah, ini suatu kesan dan pesan yang sampai tempon. Apa hal menarik yang sampai temu pertama kali hidup tinggal di perumahan? Apa hal menarik yang sampai lihat? Entah di pergaulannya, entah di hubungan bertetangganya, karena kan di kontrakan kita nggak ngalamin itu Mas. Dan sampai menemukan hal menarik menurut sampai nih apa? Oh, banyak banget Pak, tapi untuk yang begitu berkesan dan bisa merubah saya gitu, merubah saya dari yang awalnya ya mohon maaf aja ya ini, dari awalnya kita hidupnya ya semrawutan lah ini, bahasa lapangannya gitu ya, serawutannya lah. Alhamdulillah di sini bisa ya ini bisa lebih menata lah, dari segi pergaulan, dari segi saudara-saudara kita lah di sini gitu bisa lebih beragam gitu, dan tentunya lebih tertata gitu. Namanya di perumahan itu lebih tertata, lebih arahnya gitu, intinya lebih bagus lah. Sampean sudah banyak cerita dari kehidupan sampean, lika-likunya ya, dari yang luka, suka, bagaimana sampean juga menghadapi kehidupan yang keras, ya kan? Terus akhirnya sampean bisa bangkit untuk bagaimana memperbaiki, mengevaluasi untuk lebih baik dengan hal-hal yang positif sampai saat ini sampai lakukan, dan semoga menjadi istiqomah sampai akhir. Nah, mungkin sampean bisa memberikan suatu kata kunci
dari apa yang sampean alami. Tentunya teman-teman nih ya, yang mungkin saat ini masih di dalam kehidupan yang keras, dalam arti yang mungkin katakan kurang positif, apa yang ingin sampean bagi kepada sobat kata kunci semua? Silakan. Baik, untuk sobat semua ya, kata kunci ya Pak. Kata kunci. Ininya gimana Pak, kata kunci? Ini kata kunci. Ya, oh gini ya. Kunci. Kunci, Oke. kata kunci. Pertama, kita tanamkan nih dalam hati kita masing-masing rasa syukur. Rasa syukur itu harus kita tanamkan, baik dalam posisi suka duka atau perih ataupun manis gitu. Kita tanamkan rasa syukur. Nah, habis syukur itu kita ambil sisi positifnya. Oke. Kita selalu husnudon lah, husnudon sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kejadian, setiap peristiwa itu selama kita positif, insya Allah pasti ada hikmahnya. Dan tentunya hikmah itu pastilah yang lebih baik selama rasa syukur kita tanamkan dalam hati. Gitu Pak. Ama kejadian yang sudah pengalaman kita jadikan guru buat kita masing-masing untuk kedepannya lebih baik dan baik lagi gitu. Oke, satu kalimat kata kunci yang luar biasa dari sahabat saya dan juga sahabat kita semua, Mas Setiawan, yang sangat luar biasa. Semoga bisa menjadi inspirasi buat kita semua untuk bagaimana husnuzon dan berpikir positif. Terima kasih Mas Wawan. Sama-sama. Untuk cerita lainnya masih ada ya Mas? Mungkin next aja. Next. Biar dipanggil lagi. Dipanggil lagi. Nanti kan salam gerenjelnya gitu ada gitu. Oh, gitu. Jadi ini baru ancang-ancang ya, nanti mungkin dari pihak tim sutradara dan produser akan berpikir keras ya. Kayaknya mulai agak beda nih Pak produser ini untuk budgeting ini. Oke, terima kasih bincang-bincangnya atas waktu dan kesempatannya sampean bisa mau hadir di sini, Mas Setiawan. Semoga apa yang menjadi cita-cita sampean dan keluarga untuk masa depan sampean dan keluarga dunia wal akhirat semoga mendapatkan keberkahan. Amin. Ya rabbal alamin. Itu saja pemirsa kata kunci bincang-bincang kita kali ini dengan narasumber yaitu seorang sahabat kami Mas Setiawan. Semoga tayangan ini menjadi suatu inspirasi untuk kita semuanya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share sehingga kami terus semangat dalam rangka menghadirkan tayangan yang punya nilai dan inspirasi buat kita semuanya. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Mas On. Salam kunci buat kita semua. Jangan lupa pencet loncengnya, subscribe. Terima kasih. Salam kata kunci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.